Di rumah itu gimana caranya kita bisa bertanya kepada suami, sayang, kamu sukanya aku pakai baju apa? Oh iya. Tuh, jangan minta baju kelinci. Jangan, misalnya yang aneh-aneh kan ada tuh ya suami-suami. Maka aku minta kepada engkau, tolong gali kuburanku, ambillah tulang belulangku untuk bisa mendukung dakwahmu ya Muhammad ya Rasulullah. Sebegitu dalamnya cinta. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Hilman Fauzi, Meisya Siregar, Baby Romeo di The Romeos YouTube channel. Nah, Romeos and Juliet episode kali ini menyambung dari episode sebelumnya. Ini ngobrolin tentang Tanyanya dari aku ya? Iya, kunci harmonisnya rumah tangga, bahwa salah satunya adalah laki-laki harus punya kemampuan untuk mendengar, sementara perempuan harus punya kemampuan untuk laki-laki jangan pakai timer. Untuk menyejukkan mata suami. Jadi harus bisa berdandan cantik. Oke. Nah, pertanyaan Bapak apa? Nah, pertanyaan saya tuh cantik di mata Islam itu gimana? Masya Allah. Untuk seorang istri, seorang perempuan. Gitu. Seorang istri lah, lebih spesifiknya. Iya, bicara cantik itu kalau menurut saya, semua perempuan itu hakikatnya dia cantik. Ya. Nah, jika kita bicara lebih mendalam, cantik itu kan bukan hanya cantik secara fisik ya. Ada juga yang cantik secara batinnya. Itulah yang seringkali disebut dengan inner beauty gitu. Mungkin secara luar ya Relatif. common lah, sama lah gitu, relatif gitu ya. Tapi secara apa namanya? Secara dalamnya, kemudian secara perilakunya, akhlaknya, dia bisa menghadirkan kecantikan itu. Makanya ketika membaca satu hadis dari Nabi SAW yang mengatakan nikahilah seorang perempuan itu karena 4 hal kan. Iya. Yang pertama lijamaliha, karena cantiknya. Nah, masuk cantik di sana bukan cantik secara fisik ternyata, tapi cantik secara pandangan laki-laki kepada istrinya itu. Jadi maksudnya gini, dia selalu bisa menyenangkan suaminya dalam keadaan apapun. Diajak ngobrol enak. Diajak berpikir nyambung, diajak bergaul juga luwes gitu. Nah, itu juga yang disebut dengan cantik. Makanya kalau saya ditanya cantik, saya tidak mau membatasi pada urusan fisik. Karena itu pasti akan relatif cara melihatnya. Itu poin pertama. Iya. Nah, yang kedua juga sama. Ketika bicara tentang cantik dalam urusan berdandan gitu ya. Seorang istri wajib banget berdandan di depan suaminya. Iya. Wajib banget berpenampilan cantik di depan suaminya. Ya, suaminya ya. Bukan suami orang lain ya. Suaminya. Iya. Bahkan itu adalah satu ciri di antara istri yang baik. Dalam satu hadis dikatakan ada 3 ciri istri yang baik. Ada 3 ciri perempuan yang baik. 1, ketika dipandang oleh suaminya menyenangkan. 2, ketika diperintahkan oleh suaminya itu taat dan patuh selama suaminya tidak memerintahkan hal-hal yang melanggar syariat Allah. Dan yang ketiga, dia tidak menselisihi apa yang ada di suaminya. Artinya dia tidak mudah mengeluh, tidak mudah misalnya menyalahkan dari apa yang suaminya hadirkan. Gitu. Ini penting, itu 3 ciri istri yang baik. Ada salah satunya adalah yang berpenampilan cantik di depan suaminya. Makanya kalau Kamesha di depan Mas Baby mau berpenampilan seperti apapun bebas. Bahkan misalnya kalau Mas Baby sukanya, mohon maaf ya, sukanya dengan pakaian-pakaian yang seksi misalnya, selama hanya kalian berdua itu sah-sah saja. Di rumah itu gimana caranya kita bisa bertanya kepada suami, sayang, kamu sukanya aku pakai baju apa? Oh iya. Tuh, jangan minta baju kelinci. Jangan, misalnya yang aneh-aneh kan ada tuh ya suami-suami. Pakai baju kelinci dong, pakai
baju Doraemon iya. apa segala Tapi macam. itu Kamesha, kalau memang suami kita menyukai itu, iya harus ya. kita lakukan. Iya ya. Misalnya Mas Baby sukanya baju yang Iya, iya. Atau pelayan-pelayan atau suster-suster gitu ya. Ya apapun itu selama sama suami sendiri yang Wih, itu nggak halal, masalah. nggak apa-apa. Bahkan bisa jadi pahala ibadah kita. Masya Allah. Nah, kalau istri yang minta itu ke suami, Pakai baju kelinci. Enggak pakai baju juga. dokter gitu terus. Enggak juga, saya periksa ya gitu. Enggak juga sayang. Iya gitu. Enggak ya, biasanya suka suami ke istri aja. Jadi itu justru diperintahkan bahwa seorang istri harus berdandan untuk Suaminya. Oke. Jadi kalau di rumah belajarlah untuk berdandan cantik, berpenampilan cantik. Kalau suami pulang dari kantor, kita tanya jam berapa Mas pulangnya. Nanti aku mau siapin ini. Karena balik lagi tadi ya, laki-laki itu lemahnya di mata. Oh iya benar. Laki-laki itu lemahnya di mata. Bayangkan saja kalau di luar rumah dia bertemu dengan rekan kerjanya, perempuan Iya, misalnya. iya. Kan pasti mungkin cantik-cantik, Iya. kan, harum-harum. Ketika dia sampai ke rumah, dia menemukan istrinya tidak menunjukkan kecantikan dari sisi perempuan yang ada di istrinya. Ujungnya kan jadi mengecewakan. Padahal bagaimana caranya ketika seorang suami pulang, seakan-akan dia menemukan ketenangan ketika dia memandang istrinya. Iya. Ada kisah yang menarik ya. Bunda Khadijah ya. Siti Khadijah itu di antara kemuliaan atau keunggulannya ketika beliau menjadi seorang istri dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah itu seorang istri yang ketika baginda Nabi sedang gelisah menatap Khadijah, itu setengah kegelisahannya langsung hilang. Oh sehebat itu ya. Masya Allah. Padahal cuma menatap doang. Menatap, Belum ngobrol. Belum memecahkan masalah. Jadi kisahnya ketika Nabi mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Iya. Itu kan kisahnya Nabi Berat banget. sedang di Gua Hiro bertahanuf ketika itu. Kemudian datang malaikat Jibril kan menyampaikan wahyu yang pertama. Iqra, Iqra, Iqra. Nabi kan ketakutan luar biasa. Sampai dibacakanlah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq itu kan. Setelah beres, kemudian Nabi luar biasa deg-degannya, ketakutan luar biasa. Itu Nabi lari sekencang-kencangnya. Kemudian sampai di rumah, Allahu Akbar, ketemu dengan Siti Khadijah. Itu setengah ketakutan Nabi, setengah kegelisahan Nabi itu langsung hilang gara-gara menatap wajahnya Khadijah. Masya Allah. Itu baru menatap. Setelah itu apa yang Khadijah lakukan? Khadijah tidak bertanya, nggak nanya kenapa, enggak. Tapi Khadijah kemudian memeluk Rasulullah kan, dibisikin di telinganya, ya Muhammad suamiku, engkau itu orang baik, engkau itu orang yang mulia, tidak akan mungkin ada orang yang mencelakaimu. Kalau di luar sana ada yang membencimu, maka aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang menghinamu, maka aku yang pertama membelamu. Sampai apa yang terjadi? Ketika sudah mendengar kalimat Khadijah itu, 100% kegelisahan Nabi langsung hilang. Menatap Khadijah setengah hilang, dibisikin telinganya, dipeluk, setengahnya lagi hilang, 100% hilang. Makanya wajar ya, ketika Nabi kehilangan Khadijah, itu sedihnya luar biasa. Bahkan disebut dengan Amul Huzni kan, tahun kesedihan. Bahkan ada kisah lagi yang sangat menarik. Satu kali, jadi satu kali Nabi itu dengan, kalau nggak salah ya, Khadijah itu tiduran di atas pahanya Rasulullah gitu. Itu bukan Aisyah. Itu dengan Khadijah kisahnya. Tiduran, kemudian tiba-tiba Khadijah itu menangis gitu. Kata Nabi, istriku, apakah engkau tidak bahagia menikah denganku? Kata Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kemudian Khadijah menjawab, bukan aku tidak bahagia. Aku sudah menyerahkan semua dari diriku hanya untuk dirimu. Dan aku bingung harus apa lagi yang aku harus berikan kepadamu ya Muhammad. Padahal itu sudah semua. Sampai ada kalimat yang sangat jelek banget, kata Khadijah, wahai suamiku, kalau seandainya nanti aku meninggal, kemudian engkau kehabisan alat, kehabisan biaya, kehabisan kehabisan perlengkapan lah, untuk engkau menyeberang keluar pulau untuk berdakwah ini, dan engkau kehabisan bekal, maka aku minta zaman Nabi masih berdakwah nih. Ya, maka aku minta kepada engkau, tolong gali kuburanku, ambillah tulang belulangku untuk bisa mendukung dakwahmu ya Muhammad ya Rasulullah.
sebegitu dalamnya cinta Khadijah kepada suaminya. Gila ya. Masya Allah. Makanya kita harus balik lagi tadi ya. Jadi cantik itu bukan dari fisik, tapi cantik itu dari hati, dari perilaku, dari apa yang bisa ditampilkan. Kalau bicara usia kan mohon maaf, Khadijah dengan Nabi Muhammad kan beda jauh ya. Baginda Muhammad 25 tahun ketika awal menikah, Siti Khadijah 40 tahun ketika menikah, ketika awal menikah. Berarti itu kan perjalanan panjang dalam pernikahan yang begitu luar biasa. Makanya poinnya adalah cantik itu bukan fisik. Iya. Cantik itu adalah sesuatu yang bisa kita tampilkan dari apa diri kita sebagai perempuan kepada pasangan hidup kita. Makanya please jangan membatasi kecantikanmu daripada fisikmu. Ada istilah kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi kecantikan hati akan membuat laki-laki menetap. Yang beriman kepadamu, Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu